Oke, kita lanjutkan dengan bab 4.5 ya, yaitu rumus integral Cauchy. Nah, video sebelumnya ada kesalahan ya, jadi video sebelumnya itu bukan rumus integral Cauchy, tetapi teorema integral Cauchy. Nah, yang dimaksud apa? Yang dimaksud di sini adalah kalau F-nya analitik, maka dia punya antiderivatif, dan kemudian integral Fz gamma dz itu sama dengan 0 jika gamma itu adalah dapat diubah menjadi sebuah titik. Ya. Nah, di sini F analitik integral gamma gamma mungkin harus ada baiknya saya ya. Jadi gamma dengan gamma pada fungsi pada daerah di mana F analitik dan dapat diubah menjadi sebuah titik. Jadi misalkan saja counter example-nya dulu, misalkan ada daerah D, kemudian gamanya di situ, tetapi di sini ada lubang. Ya. Nah, tentu saja gamma ini tidak bisa diubah menjadi sebuah titik ya. Nah, kalau sekarang kemudian ada fungsi F yang kontinu di sini, analitik di situ, maka integral Fz dz itu tidak selalu harus sama dengan 0. Ya. Tetapi kalau dia analitiknya di sini, ya, tidak ada lubang, kemudian kita punya gamma di sini, maka integral Fz ya ini tidak sama dengan 0, dz gamma ini bisa sama dengan 0. Ya, jadi gammanya harus bisa diubah menjadi sebuah titik. Nah, sekarang ini adalah teoremanya. Sekarang kita akan melihatnya rumus ya. Rumus integral Cauchy. Nah, di sini F-nya analitik ya, analitik. Ya, katakanlah di daerah yang tanpa lubang ya. Jadi ini ada namanya itu daerah terhubung sederhana, analitik di D, dan kemudian kita punya titik Z0 di sini. Sekarang kita akan memperlihatkan bahwa nilai Fz0 itu bisa dihitung sebagai 1/2 pi Fz Z-Z0 gamma dz. Nah, ini yang disebut sebagai rumus integral Cauchy ya. Jadi nilai di satu titik ini bisa dihitung hanya berdasarkan informasi mengenai nilai F pada suatu lengkungan. Nah, jadi kalaupun lengkungannya itu sembarang, katakanlah gamma begitu, ini Z0-nya, maka gamma itu dapat diubah menjadi sebuah lingkaran. Ya, katakanlah ini jari-jari epsilon dengan pusat Z0. Jadi C epsilon Z0 itu adalah semua Z di mana Z min Z0 itu sama dengan epsilon.
Nah, dalam hal ini gamma dapat diubah menjadi C epsilon Z0 ini. Ya, karena di sini tidak ada ranjau itulah. Oke. Nah, sekarang jadi kita punya integral gamma Fz dikurangi Z min Z0 dz itu akan sama saja dengan integral C epsilon Z0 Fz Z min Z0 dz. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita hanya sekedar berhitung di sini C epsilon Z0 Fz per Z min Z0 dz tentu bisa diubah menjadi bentuk C epsilon Z0 Fz min Fz0 per Z min Z0 dz plus integral C yang sama, ya, epsilon Z0 Fz0 per Z min Z0 dz. Ya, jadi perhatikan yang berubah itu hanya ini saja. Nah, kita hitung yang kedua dulu. Ya, kita hitung yang ini. Nah, karena Z-nya berada di C epsilon Z0, maka Z itu dapat ditulis sebagai Z0 plus epsilon EI theta. Ya. Dan dz-nya adalah epsilon EI theta d theta. Jadi integral itu Fz0 itu konstan, Z min Z0 kurung gamma dz bisa diganti menjadi 0 sampai 2pi, ya, keliling di situ. Fz0-nya tetap, yang di bawah jadi epsilon EI theta, dz-nya berubah menjadi epsilon EI theta I d theta, ya, ini kurang I. Jadi Fz0-nya bisa keluar, integralnya 0,2pi I d theta. Tentu saja ini adalah 2pi I Fz0. Ya. Nah, itu yang kedua. Sekarang integral yang pertama ini, ya. Jadi saya tulis mungkin agar lebih enak. Kita hitung adalah integral C epsilon Z0 Fz min Fz0 per Z min Z0 dz. Ya, kita gunakan taksiran. Kalau M itu adalah maksimum dari Fz min Fz0 itu, ya, Z-nya ada di C epsilon Z0, maka integral I ini akan lebih kecil dari nilai maksimum ini, yaitu M, ya, kali panjangnya itu, yaitu 2pi epsilon. Oke. Nah, tapi tadi kita lupa ini, ya, ini maksimumnya, dan kemudian ini nilainya konstan, epsilon, ya. Ya kan? Nah, jadi epsilonnya hilang, jadi tinggal 2πm. Nah, tapi kalau epsilonnya dibuat menjadi kecil, ya, maka nilai M itu akan sama dengan 0. Jadi dengan demikian, untuk epsilon menuju 0, nilai I itu juga menuju 0. Ya.
Jadi dengan demikian untuk integral C epsilon Z0 Fz Z min Z0 dz ada integral pertama dan integral kedua yaitu Fz0. Ya. Jadi dengan demikian kita sudah bisa memperlihatkan Cauchy, rumus integral Cauchy seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang ini mudah, misalnya sebagai contoh ya, berapa integral gamma E pangkat Z per Z gitu, dz dengan gammanya itu sembarang lengkungan ini titik nol. Ya. Nah, ini bisa menggunakan rumus integral Cauchy tadi. Ya, jadi ini bisa kita tulis sebagai E pangkat Z, Z min 0, gamma dz. Nah, inilah Fz-nya ya. Jadi dari sini menjadi 2pi E pangkat 0. Ya, jadi hasilnya 2pi gitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi yang tadi Fz0 1/2pi integral gamma Fz min Z0 dz. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi baru yang biasanya di sini Fz. Jadi ini 1/2pi gamma lengkungan. Ini kita pakai Fw W min Z dw. Ya. Nah, di buku dapat diperlihatkan bahwa F aksen Z itu ya hanya sekedar turunan ini terhadap Z. Jadi hanya ini saja ya. Jadi 1/2pi tetap. Ini gamma Fw. Jadi turunan dari 1/WZ gitu. Jadi berapa? Min 1 W min Z min 1 kali turunannya ini terhadap Z. Jadi plus dw. Ya. Jadi dengan demikian ini menjadi 1/2pi gamma Fw per W min Z kuadrat dw. Gitu. Oke. Nah, turunan kedua serupa. Ya, nanti ada angka 2 di sini. Jadi 1/2pi 2 gamma Fw W min Z pangkat 3 dw. Dan seterusnya. Ya, coba dicari. Oke. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya seperti tadi, contoh integral E pangkat 5Z per Z dz. Kan minus 0 begitu ya. Jadi kalau tadi ini sama dengan 2pi F0 dengan Fz-nya E pangkat 5Z. Kalau E5Z per Z kuadrat gamma dz, maka
di sini 2PE, nah, ini berasal dari turunan itu, ya, dengan F-setnya ini. Nah, kalau E5Z per Z pangkat 3 gamma DZ, ini 2PE, ya, F double aksen 0 dibagi 2 faktorial. Ya, harusnya 2 saja cukup tadi. Oke. Nah, dengan F-setnya yang sama. Oke. Saya kira hal yang lain dapat kita pelajari pada saat kita membuat soal-soal.